Halo, teman-teman. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Pasar itu tak pernah sepi. Sejak fajar menyingsing, suara para pedagang yang menawarkan dagangan mereka telah bersahutan. Di antara hiruk-pikuk itu, ada sosok yang selalu hadir, bukan untuk berjualan, melainkan untuk membantu. Namanya Jaka, salah satu anak buah Kang Bahar, seorang pria yang disegani di kota kecil ini. Berbeda dengan kebanyakan orang yang berada di lingkaran Kang Bahar, Jaka tidak menebar ketakutan atau meminta upeti. Sebaliknya, ia adalah tangan yang terulur bagi mereka yang membutuhkan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Jaka sudah tiba di pasar. Langkahnya sigap, tatapannya penuh kewaspadaan, tetapi bukan untuk mencari masalah. Ia memeriksa keadaan pedagang satu persatu, memastikan bahwa tidak ada yang mengalami kesulitan. Jika ada yang kerepotan menata barang dagangan, Jaka segera turun tangan. Jika ada yang kehabisan uang receh untuk kembalian, Jaka dengan cekatan menawarkan pertolongan. Jaka dan anak buahnya menjalani tugas pengamanan pasar sesuai instruksi dari Kang Bahar. Mereka selalu membantu para pedagang, memastikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar. Para pedagang kecil mencintai Jaka, dan mereka tahu bahwa di balik sikapnya yang baik hati, ada sosok yang harus ia patuhi. Kang Bahar memang dikenal sebagai penguasa di daerah ini, namun Jaka tidak menggunakan kekuasaannya untuk menindas. Ia memahami bahwa dunia ini keras, dan jika ia bisa meringankan beban orang lain, itu adalah bentuk balas budinya kepada kehidupan. Suatu pagi, seorang ibu tua bernama Maksiti mengalami kesulitan. Dagangan sayurnya terhambur di jalanan setelah tersenggol oleh seorang pria yang terburu-buru. Tanpa pikir panjang, Jaka bergegas membantu. Ia memunguti sayur yang masih layak, membersihkannya dengan hati-hati, dan bahkan mengganti beberapa yang rusak dari kantong pribadinya. Maksiti terharu, matanya berkaca-kaca. Jaka, nak, kalau bukan karena kamu, bagaimana nasib daganganku hari ini? Katanya dengan suara bergetar. Jaka hanya tersenyum. Yang penting semuanya beres. Rezeki itu urusan Tuhan, tugas kita hanya berusaha, katanya lembut. Kata-katanya sederhana, tetapi penuh makna. Bagi para pedagang kecil di pasar ini, Jaka bukan hanya seorang penjaga, melainkan juga malaikat tanpa sayap. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Jaka semakin berarti. Bukan hanya pedagang, bahkan pembeli pun mengenalnya. Mereka merasa aman berbelanja di pasar ini karena tahu ada sosok yang siap membantu jika terjadi sesuatu. Namun, kebaikan Jaka tak selalu diterima dengan baik oleh semua orang. Ada pihak yang merasa terganggu, terutama para preman kecil yang biasa mengambil keuntungan dari para pedagang. Bagi mereka, Jaka adalah ancaman. Suatu sore, ketika pasar mulai sepi, sekelompok preman mendekati Jaka. "Jaka, lu pikir lu siapa? Ngatur-ngatur pasar," kata salah satu dari mereka dengan nada mengancam. Jaka tidak gentar, ia menatap mereka dengan tenang, tetapi tajam. "Gue nggak ngatur siapa-siapa, gue cuma bantu mereka yang butuh pertolongan," jawabnya tegas. Preman-preman itu tertawa meremehkan. "Kita lihat seberapa lama lu bisa bertahan," ancam mereka sebelum pergi. Jaka tahu, ancaman itu bukan omong kosong. Namun, ia tak peduli.
Selama ia bisa berbuat baik, ia akan terus melakukannya, meskipun harus menghadapi rintangan sebesar apapun. Namun, ancaman itu bukan sekadar gertakan. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian mengguncang pasar. Salah satu pedagang, Pak Udin, mengalami kecelakaan misterius. Gerobaknya tiba-tiba terguling, membuat dagangannya berantakan. Jaka mencium ada yang tidak beres. Ia segera membantu Pak Udin dan berjanji untuk mencari tahu siapa dalang di balik insiden ini. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Jaka mulai menyelidiki. Ia mengamati gerak-gerik orang-orang yang mencurigakan dan mendengar bisikan-bisikan yang beredar di pasar. Hingga akhirnya, ia menemukan fakta yang mengejutkan, insiden ini bukan kecelakaan, melainkan sabotase dari kelompok preman yang tidak suka dengan kehadirannya. Jaka tak tinggal diam, ia menemui Kang Bahar dan menceritakan semuanya. Kang Bahar mendengarkan dengan saksama, lalu tersenyum tipis. Jaka, selama ini gue diem aja karena gue mau lihat sampai mana lu bisa bertahan. Tapi sekarang, saatnya gue turun tangan, katanya. Malam itu, pasar kembali tenang. Jaka bersama beberapa anak buah Kang Bahar lainnya memastikan bahwa para preman tidak lagi berani mengusik. Kang Bahar memberi perintah tegas, siapapun yang berani menyentuh orang-orang pasar, berarti cari masalah sama gue. Pagi harinya, para pedagang kembali berjualan dengan aman. Mak Siti, Pak Udin, dan yang lainnya bisa bernapas lega. Jaka tersenyum puas. Ia tahu, perjuangannya belum berakhir, tetapi untuk hari ini, ia telah melakukan bagiannya. Bagi Jaka, membantu bukan sekadar tindakan, melainkan panggilan hati. Dan selama masih ada orang-orang yang membutuhkan, ia akan selalu ada. Karena bagi Jaka, pasar ini bukan hanya tempat jual beli, ini adalah rumah bagi mereka yang berjuang untuk kehidupan. Jaka terus menjalani tugasnya, tetapi tantangan semakin besar. Preman-preman yang lebih kuat mulai berdatangan, dipimpin oleh seorang pria bernama Randy yang mengincar kontrol atas pasar. Jaka harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari dalam kelompok Kang Bahar sendiri. Di tengah situasi yang semakin memanas, Jaka mulai mempertanyakan, apakah jalan yang ia pilih benar-benar bisa bertahan. Di lain sisi, para pedagang semakin menggantungkan harapan padanya. Setiap hari, mereka berterima kasih atas bantuannya, tetapi Jaka sadar bahwa selama sistem ini belum berubah, ketergantungan itu hanya sementara. Ia harus mencari cara agar pasar bisa tetap aman tanpa bergantung pada dirinya semata. Kang Bahar bukan orang sembarangan. Ia adalah sosok yang dihormati di kota Bandung, terutama di kalangan pedagang pasar. Di balik ketenangannya, ada kekuatan besar yang menopang kesejahteraan banyak orang. Dan kekuatan itu datang dari anak buahnya, orang-orang pilihan yang siap menjaga keamanan pasar dari gangguan pihak luar. Mereka bukan sekadar preman jalanan. Anak buah Kang Bahar adalah orang-orang yang telah melewati berbagai ujian loyalitas dan keberanian. Sebelum diterima, mereka harus menunjukkan kesetiaan dan kepiawaian dalam menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan masalah baru. Di setiap sudut pasar, ada mereka yang berjaga. Mata mereka tajam, telinga mereka peka. Mereka tahu siapa yang datang dengan niat baik dan siapa yang mencoba membuat keributan. Pedagang merasa aman karena kehadiran mereka, sementara para pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum bertindak.
Salah satu anak buah yang paling diandalkan adalah Jaka. Ia dikenal dengan julukan Jaka Baja karena tubuhnya yang kekar dan kekuatannya yang luar biasa. Tak hanya otot, Jaka juga memiliki akal yang cerdik. Ia tahu cara menangani masalah dengan kepala dingin, tanpa harus mengandalkan kekerasan. Lain lagi dengan Wira, yang dijuluki Wira Senyap. Ia adalah mata dan telinga Kang Bahar di lapangan. Gerakannya cepat dan hampir tak terdengar. Informasi yang ia kumpulkan sangat berharga bagi Kang Bahar dalam menjaga stabilitas pasar. Ada juga Dadan, seorang mantan atlet yang memilih bergabung karena ingin membela keadilan. Kecepatannya dalam bergerak dan naluri tajamnya membuatnya menjadi salah satu anak buah paling efektif dalam mencegah tindak kriminal. Mereka bukan sekadar kumpulan orang-orang kuat. Mereka memiliki kode etik yang jelas. Tidak boleh ada pemerasan, tidak boleh ada ketidakadilan. Tugas mereka adalah memastikan bahwa semua orang bisa berdagang dengan tenang tanpa takut dipalak atau diintimidasi. Kepercayaan yang diberikan Kang Bahar kepada mereka bukanlah sesuatu yang bisa didapat dengan mudah. Setiap anggota harus menunjukkan dedikasi mereka setiap hari. Mereka berlatih bersama, membangun kekompakan, dan selalu siap sedia kapanpun dibutuhkan. Pernah suatu kali ada sekelompok perampok yang mencoba menguasai pasar dengan paksa. Mereka datang dengan senjata tajam, mengancam para pedagang. Namun, sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, anak buah Kang Bahar sudah mengepung mereka. Tanpa banyak bicara, mereka berhasil melumpuhkan para perampok tanpa perlu membuat kekacauan besar. Ketenangan pasar bukanlah hasil kebetulan. Itu adalah hasil dari pengorbanan dan kerja keras. Kang Bahar selalu mengingatkan anak buahnya bahwa mereka bukan sekadar penjaga, tapi juga pelindung keadilan. Kabar tentang keamanan yang terjaga di bawah pengawasan Kang Bahar menyebar ke seluruh Bandung. Banyak yang ingin mencoba menantang mereka, tapi tidak ada yang benar-benar berhasil. Setiap ancaman yang datang selalu dihadapi dengan strategi yang matang. Bukan hanya pedagang yang menghormati mereka. Bahkan aparat keamanan pun sering bekerja sama dengan mereka untuk memastikan bahwa pasar tetap kondusif. Kang Bahar selalu menekankan bahwa mereka bukan saingan polisi, tapi mitra dalam menciptakan ketertiban. Namun, bukan berarti mereka tidak memiliki musuh. Ada beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan mereka. Orang-orang yang biasa bermain curang, memeras pedagang, dan mengambil keuntungan dari ketakutan orang lain tidak suka dengan keberadaan anak buah Kang Bahar. Suatu hari, seorang pria bernama Rudi mencoba menyusup ke dalam kelompok mereka. Ia berpura-pura menjadi anak buah baru, tetapi sebenarnya ia adalah mata-mata dari kelompok yang ingin menggulingkan Kang Bahar. Namun, kesetiaan dan kekompakan anak buah Kang Bahar membuatnya sulit untuk menjalankan rencananya. Jaka yang pertama kali mencurigai gerak-gerik Rudi. Ia melihat bahwa pria itu terlalu banyak bertanya dan sering mencoba mencari tahu informasi yang seharusnya tidak ia ketahui. Dengan bantuan Wira, mereka berhasil mengungkap niat jahat Rudi sebelum ia sempat berbuat lebih jauh. Kang Bahar tidak serta-merta menghukum Rudi dengan kekerasan. Ia memberi pria itu pilihan, pergi dengan damai atau menghadapi konsekuensi dari pengkhianatannya. Rudi memilih pergi, tapi itu menjadi pelajaran bagi mereka semua bahwa ancaman bisa datang dari mana saja. Meskipun banyak rintangan, anak buah Kang Bahar tetap berdiri teguh.
Mereka tahu bahwa yang mereka lakukan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kebaikan banyak orang. Keamanan pasar bergantung pada mereka, dan mereka siap mengemban amanah itu. Setiap malam, setelah pasar tutup, mereka berkumpul untuk mengevaluasi apa yang terjadi hari itu. Mereka berbagi cerita, mencari solusi atas masalah yang ada, dan memastikan bahwa keesokan harinya mereka bisa bekerja lebih baik lagi. Kang Bahar selalu mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada otot atau senjata, tapi pada kebijaksanaan. Siapa yang bisa berpikir lebih jauh, dialah yang akan bertahan. Itulah prinsip yang dipegang teguh oleh semua anak buahnya. Pasar di kota Bandung tetap menjadi tempat yang aman karena mereka. Tidak ada lagi preman yang seenaknya memalak pedagang. Tidak ada lagi penipuan yang merugikan orang kecil. Semua orang bisa bekerja dengan tenang, karena mereka tahu ada anak buah Kang Bahar yang siap melindungi. Namun, mereka tidak pernah lengah. Setiap hari adalah tantangan baru, dan mereka selalu siap menghadapinya. Sebab, bagi mereka, menjaga keamanan bukan sekadar tugas, itu adalah panggilan hidup. Anak buah Kang Bahar bukan hanya sekumpulan orang kuat. Mereka adalah simbol keadilan di tengah hiruk-pikuk pasar. Dan selama mereka ada, ketenangan akan tetap terjaga.